Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, di tengah momen kelahiran Rasulullah SAW ini, maka sangat patut bagi kita untuk memberikan apresiasi dan berbagai bentuk upaya untuk mengenang kembali apa yang menjadi perjuangan Rasulullah SAW. Maulid Nabi sebenarnya bukan hanya seputar mengenai ulang tahun atau kelahiran Rasulullah SAW. Jadi ini bukanlah sebuah upaya-upaya untuk perayaan ulang tahun sebagaimana mungkin yang dilakukan oleh sebagian umat di agama yang lain. Namun esensi dari mengingat atau Maulid Nabi itu adalah bagaimana kita mengingat kembali, melakukan napak tilas mengenai kelahiran seorang manusia yang teramat suci, yang rela untuk meninggalkan seluruh bentuk kebahagiaan hidup di dunia yang telah dia rasakan, meninggalkan semua bentuk kesenangan duniawi yang telah beliau raih untuk kemudian menerima risalah Islam dan kemudian menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka yang tidak pernah mengenal beliau, tidak pernah berinteraksi dengan beliau, pun akhirnya bisa merasakan apa yang menjadi risalah oleh beliau. Sebagai gambaran sederhana, sekiranya Rasulullah SAW tidak dilahirkan di dunia, yang kemudian atas dasar itu Allah menurunkan risalahnya kepada beliau, maka barangkali kita pada hari ini tidak bisa membedakan mana daging ayam yang halal dan mana daging kucing yang haram, tidak boleh kita makan. Barangkali saat ini kita sudah banyak memakan bangkai, kemudian kita tidak bisa lagi membedakan mana minuman-minuman yang bisa merusak akal yang haram dan mana minuman yang halal. Ketika misalnya risalah Rasulullah SAW tidak diturunkan kepada beliau, mungkin hari ini umat manusia akan terus menenggak minuman-minuman yang mengganggu akal kita, yang ketika itu terjadi maka seluruh bentuk-bentuk peradaban umat manusia yang kita bisa rasakan hari ini, kemajuan teknologi, kemajuan sains, dan seluruh bentuk kemajuan peradaban manusia mungkin tidak bisa kita rasakan disebabkan karena umat manusia lebih memilih untuk tenggelam di dalam kehidupan jahiliyah, minum minuman keras yang sehingga mereka tidak mampu memfungsikan akal mereka secara maksimal. Maka dari itu di momen Maulid Nabi ini kita sangat patut untuk kemudian merenungi apa yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walladzi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah menurunkan atau mengutus rasulnya. Apakah rasulnya saja? Tidak, tapi bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Dalam rangka apa? Liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk kemudian dimunculkan, untuk kemudian dimenangkan di seluruh bentuk agama yang lain, dari seluruh bentuk ajaran-ajaran yang lain, dari seluruh bentuk ideologi-ideologi buatan manusia, untuk kemudian dimenangkan atas seluruh umat manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan hari ini kita bisa menyaksikan bersama bagaimana risalah Rasulullah SAW telah berhasil mengeluarkan umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari gelapnya kehidupan jahiliyah menuju terangnya peradaban Islam, yang sampai hari ini sisa-sisa peradaban Islam itu masih kita bisa rasakan. Namun sayangnya disebabkan karena adanya perang pemikiran, as-sira'ul fikri, dan kemudian adanya perjuangan-perjuangan politik yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, maka peradaban Islam akhirnya kemudian berhasil diruntuhkan melalui kerjasama dari agen-agen Inggris beserta orang-orang yang berkolaborasi dengan kekuatan Turki muda, kalau kita bisa sebutkan kekuatan Turki muda, sehingga kemudian Turki Utsmani bisa runtuh, dan akhirnya sejak runtuhnya kekhilafahan Islam
di tahun 1924 itu, maka bisa dikatakan mayoritas dari seluruh hukum Islam itu, mayoritas dari hukum-hukum Islam itu akhirnya kemudian terdegradasi, ya. Kemudian umat Islam masuk ke dalam perangkap pemikiran sekuler, di mana sekulerisme mengajarkan pemisahan agama dari kehidupan. Agama hanya ditempatkan pada ruang-ruang sempit di tempat-tempat ibadah, ditempatkan pada ruang-ruang hampa di dalam kehidupan rumah tangga dan pribadi kita. Dalam perkara publik, maka agama tidak bisa masuk ke dalamnya. Perkara publik kemudian menjadi urusan dari manusia sendiri. Dianggapnya akal manusia mampu untuk menyelesaikan seluruh perkara termasuk urusan-urusan publik tersebut. Agama harus disingkirkan dari itu. Itu terjadi sejak runtuhnya kekhilafaan Turki Utsmani di Turki, yang kemudian kita bisa melihat efeknya sampai sekarang. Maka dari itu, bila kita hendak mengembalikan peradaban Islam, bila kita berkehendak untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju ke peradaban yang penuh dengan cahaya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka yang paling urgent hingga hari ini adalah bagaimana kita mengembalikan pemikiran-pemikiran Islam, bagaimana kita mengembalikan pemahaman atau mafahim Islam, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengembalikan aturan-aturan Islam di dalam seluruh kehidupan kita. Pada saat seluruh aturan-aturan Islam itu bisa teraplikasikan, maka pada saat itulah terwujud apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika seluruh aturan-aturan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai bagian dari risalah ilahiyah, maka pada saat itulah rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah akan turun, akan memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah, termasuk juga pada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang kafir, ya, bahkan alam semesta pun akan mendapatkan kebahagiaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada sisi inilah kemudian menjadi penting bagi kita untuk senantiasa mengingat, mereview, dan mengenang kembali perjuangan Rasulullah SAW. Sebagai entry point-nya adalah bagaimana kita mengenang kembali kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sedang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.